Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idhalih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan membahas tentang puasa karena sebentar lagi mungkin dua pertemuan lagi mungkinnya. Dua dengan ini kita akan masuk ke puasa. Tapi kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, jadi 40 pilar agama ini, 40 pokok agama ini, salah satunya yaitu puasa. Puasanya termasuk di Al-Aswad Tsalis, yaitu pokok yang ketiga di dalam Al-Qismus Tsani fil Amal Al-Zahirah, yaitu di bagian kedua tentang amal-amal zahir. Cuman untuk puasa kita bukan yang di sini bukan membahas fikihnya, tetapi membahas tasawufnya. Jadi orang bisa puasa tapi fikhan, secara fikih saja. Tapi kalau dia tidak ngaji tasawufnya, nanti puasanya dia tidak dapat apa-apa. Jadi penting. Jadi untuk puasa insya Allah masalah fikihnya kita sudah juga pernah menghatamkan kitab fikihnya di sini. Di malam ini kita akan membahas tentang puasa, tapi dari sisi tasawufnya, yang dari sisi hatinya yang harus kita perhatikan. Nah, sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabiin, kepada para aulia, wasyuhada, wassalihin, majami masyayikhina fiddin. Khususan Abu Said Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amadana Allah bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Aslu Tsalis fi Shiyam fi qismi ats-tsani min amalul zahirah. Jadi pokok yang ketiga atau pilar yang ketiga dari amal-amal zahir yaitu tentang puasa. Shiyam atau saum sama. Nah, itu semuanya bahasa yang fasih. Boleh siyam, boleh saum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa qala alaihi salatu wasallam li kulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700.
700 diantaranya sedekah. Di dalam Al-Quran disebutkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti perumpamaan sebutir biji ditanam, kemudian menumbuhkan 7 cabang tangkai, 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 10 biji. Jadi kita nanam 1000, jadinya 700.000. Kita nanam 10.000, jadinya 7 juta. Kita nanam 1 juta, infak 1 juta, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 700 juta. Kalau bahasa apa nih? Ya bukan kita mahalkan, tidak. Kalau bahasa banknya ini tak ada bank berani membungakan 700% itu, tidak ada. 700%. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan sampai 700. Kita 1 juta tapi jadi 700 juta. Itu apa? Pahala daripada amal-amal ibadah kita. Illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu milik aku, kata Allah. Dan aku yang akan membayar, terserah aku. Maksudnya puasa itu akan dibalas oleh Allah lebih dari yang lain. Kalau lah sedekah 700 kali, puasa itu milikku, kata Allah. Aku akan membalas, terserah aku. Berarti bisa lebih banyak daripada 700 kali lipat. Jadi puasa itu pahalanya luar biasa. Wa qala alaihi salatu wasallam li kulli syai'in babun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadati as-shaum. Pintunya ibadah. Pintunya ibadah nih apa? Puasa. Jadi ini macam ada bangunan tuh. Oh, di situ ibadah, ada di dalam ibadah, segala macam ibadah di situ. Ini ada pintunya. Apa pintunya ini? Puasa. Pintunya ibadah itu puasa. Kok bisa? Coba lah kita tengok. Orang ketika puasa jadi rajin baca Quran, jadi rajin sholat, jadi rajin zikir, jadi rajin infak, jadi rajin ngaji. Kan gitu. Itu namanya bab. Kita masuk ke dalam pintunya, di situ ada segala macam ibadah-ibadah di sana. Biasanya tak pernah baca Quran. Besok Ramadan kita puasa jadi baca Quran. Biasanya peloke, bakhil, time puasa Ramadan, jadi dia infak. Biasanya tak pernah ngaji. Begitu Ramadan ngaji dia, dengar apa? Ceramah, tausiah dan sebagainya. Itu yang dimaksud babul ibadah. Luar biasa. Puasa itu diantaranya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaannya puasa. Nah, keutamaannya puasa. Wa innama kana shaum makhsusan bihadzal wasli amrain. Jadi sesungguhnya puasa ini mendapat kekhususan ini dikarenakan 2 perkara. Kenapa puasa itu kok dia ada kekhususan dibanding ibadah yang lain? Apa sebabnya? 2 perkara. Pertama, ahaduhuma annahu yarji'u ila kaffin nafsi. Yang pertama karena puasa itu kembalinya itu kepada menahan hawa nafsu. Wa huwa amalun sirriyun la yattali'u alaihi ahadun ghairullahi ta'ala. La kas-salati wa zakati wa ghairiha. Jadi itu adalah kembali kepada nafsu. Hawa nafsu ini kan nahan. Itu kan amal sirri. Orang tak tahu. Tidak ada yang tahu amal sirri ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang tahu. Lain dengan sholat. Sholat tengok, ada orang sholat duha nampak di masjid. Sholat dia, masya Allah. Dia terawih. Dia qiyamul lail. Orang infak, masukkan duit, nampak orang. Dia infak. Yang infak pun nampak juga. Nak jaga hatinya lebih susah. Tapi ini ada ibadah memang tak nampak sama sekali, tidak tahu, yaitu menahan hawa nafsu.
Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu begitu rahasianya antara seorang hamba kepada Allah, itu merupakan satu kelebihan. Makanya dikatakan sodakus sir tutfiu ghadabal jabbar. Sama-sama orang sedekah 100.000 dengan 100.000, 100.000 orang lain nampak, 100.000 tidak ada yang nampak, bahkan yang dikasih pun tak tahu. Lebih dahsyat lagi, itu pahalanya jauh lebih besar yang tidak ada yang tahu kecuali yang berinfak sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di situ ada keikhlasan luar biasa. Jadi kalau kita kadang-kadang kita nih nafsu kita ini apa? Nah, infak ini kalau yang orang lain tak tahu ini macam tak kurang gitu loh, kurang mantap. Apalagi yang dikasih tak tahu, mamanya. Ini merupakan amal zahir dan ini harus ekstra menjaga hati. Macam mana bisa tetap tidak riya, tidak sum'ah, ikhlas, ngasih ikhlas, betul. Ikhlas betul ngasihnya. Lillahi ta'ala. Dipilih tak dipilih, kok pilih aku tak pilih aku. Ini repot kadang-kadang. Kalau tak ikhlas ngamuk, kan? Ngamuk tak jadi pun jadi masalah. Nah, itu masalah. Kalau orang ikhlas, lillahi ta'ala, sudah selesai. Itu puasa. Puasa adalah kembalinya kepada kafun nafs, menahan hawa nafsu, satu amal yang kadang-kadang tidak dianggap amal oleh kebanyakan orang. Menahan hawa nafsu ini macam tak dianggap amal kepada orang awam. Orang awam menyebut amal itu apa? Ya sholat, puasa yang nampak, sedekah dan semuanya, zikir, baca Quran. Menahan nafsu ini dianggap bukan suatu amal, padahal itu amal yang luar biasa. Karena amal yang hanya dilihat, yang bisa tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu. Yang kedua, kenapa puasa kok bisa mendapat kekhususan itu daripada ibadah-ibadah yang lain? Annahu qahru li aduwillah. Fa inna syaitana huwal adu. Wala yaqwal adu wala yaqwal adu illa biswasitati syahawat wal ju'i yukassiru jami' syahawat allati hiya alatu syaitan. Yang kedua, puasa itu mempunyai satu kekhususan tersendiri daripada ibadah yang lain karena puasa itu untuk mengalahkan setan. Puasa itu mengalahkan setan. Nah, kenapa? Karena dengan berpuasa setan jadi lemah. Fa inna syaitan huwal adu. Setan itu adalah musuh. Wala yaqwal adu illa biwasitati syahawat. Musuh itu atau setan itu tidak akan menjadi kuat perkasa kecuali dengan syahwat. Kalau seorang hamba mengikuti syahwatnya, maka setan dia akan jadi kuat. Makanya orang kalau mengikuti syahwat terus, jadi kalah dengan setan. Puasa ini untuk menundukkan setan. Karena setan itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Syahwat ini dipangkas. Syahwat ini harus diruntuhkan. Kita begitu syahwatnya, ketika kita berpuasa, syahwat bisa kita kalahkan, maka setan dia akan jatuh, dia akan lemah. Wal ju'u yukasiru jamil syahwat. Rasa lapar itu bisa menghancurkan semua syahwat. Namanya perut lapar, dia nak maksiat, nak pergi ke sana, malas lah. Ada perut lapar, malas. Badan lemah, malas. Nak maksiat ini, malas. Nak maksiat ini, pokoknya badan lemah, jadi nafsunya turun. Coba orang perut kenyang, makan sedap, banyak kenyang, langsung dia senang aja nak maksiat. Duduk di tempat pun langsung nafsu ini kuat. Tapi ketika lapar, nafsunya akan turun. Nah, itu. Maka disitulah puasa itu menjadi utama. Jadi kalau makan terlalu kenyang memang repotnya tuh, apalagi congok, rakus, itu susah nak melawan hawa nafsu itu. Susah nak melawan hawa nafsu. Macam-macam aja godaannya. Berat. Dari dalam ini sudah timbul hawa nafsu. Falidzalika qala alaihi salatu wasalam inna syaitana
la yajri min ibni adama majdam fadayyaqu majariya syaitani bil ju'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir di tubuhnya anak Adam, mengalir di tubuhnya Adam di tempat aliran darah, di urat-urat apa nih, di urat-urat darah itu, nadi, di urat nadi, mengalir darah. Di situ setan masuknya. Ini kata Rasulullah nih. Tapi kalau dicek di lab mungkin tak nampak, dicek di lab tak nampak. Nah ini yang repot kadang-kadang orang sakit, dia sakit kena setan, dikasih pil, tak sembuh. Tak sembuh. Setan tuh adanya di dalam darah. Dicek bawa ke dokter, kasih pil. Mana sembuh? Tak sembuh. Setan. Ini kata-kata baginda Rasulullah SAW. Dan pasti benar. Pasti benar. Makanya kadang-kadang Muhammad kadang-kadang banyak orang yang terdeteksi sakit, dideteksi semacam apa namanya medis, tapi ternyata bukan medis karena setan itu tidak terdeteksi berada di dalam tubuh manusia. Fadayiku majari syaitan biljo, maka sempitkan kata Rasulullah tempat lalunya setan itu dengan apa? Lapar. Karena orang kalau udah kenyang, ini nadi ini ngembang, besar-besar nadi ngembang nafsu kuat. Nah, apa lagi maksiat sangat senang, kuat dorongan maksiat kuat. Itu. Jadi memang betul-betul kata Rasulullah itu. Nah, kalaulah sudah badan yang berisi kuat, makannya banyak, nah itu mesti nadinya itu, aliran darahnya itu besar-besar. Setan berenang di situ, main-main di situ, punya susah kita nak ngalahkan. Gitu. Wa huwa sirru qouli ta'ala idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulqat abwabun niran wa sufidatis syayatin wa nada munadin ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyas syarr aqsir. Dan ini adalah rahasia dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan, ketika masuk bulan suci Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga. Masuk bulan Ramadan sebentar lagi nih, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghaliqat abwabun nirar, pintu-pintu neraka ditutup. Biasanya nyambung ayam Ramadan berhenti. Ini jangan Ramadan malah beli jago baru. Pergi ke pasar nyari apa? Ayam jago nak disambungkan, diadu, berhenti. Jadi pintu-pintu neraka itu ditutup. Jadi orang jalan-jalan ke kemaksiatan itu akan apa namanya ini, Allah Subhanahu Wa Taala otomatis menghambat orang-orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Macam mana tidak di dalam tubuh manusia saja sudah setan ini majah tempat dia mainnya itu sudah disempitkan. Dia macam dah terbelenggu, dia tak bisa dia bergerak. Nak menggoda ini susah dah terbelenggu dia. Makanya namanya orang berpuasa. Kalau kita lihat dari sini ya, berarti puasa itu berbedanya dengan kalau kita ditinjau dari sisi fikihnya saja, puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, mulai subuh tak makan, tak minum, terus buka makan, selesai puasa. Tapi ketika buka, ngentam apa ada diempat semuanya. Wah, yang takjil, yang epu-epu, yang ini, yang minum, yang es apa segala macam, Milo apa-apa itu. Makan apa itu, pergi terawih, balik terawih, makan lagi. Itu apa tak ngembang urat nadi di dalam. Jadi sir atau hikmah puasanya hilang. Makanya kata Imam Ghazali yang ngarang kitab ini, orang yang berpuasa yang makannya porsi makannya, volume makannya sama ketika dia tidak berpuasa, itu puasanya tidak ada gunanya. Pindah jam makan saja nggak ada gunanya. Apa gunanya? Yang dia
Setiap hari dia makan umpamanya tiga piring dengan atau 2 piring dengan apa gitu. Ada sarapan dia prata 2 keping segala macam dengan minum ini segala macam. Ramadan udah makannya 2 piring tambah takjil tambah ini tambah itu justru lebih banyak. Apa tak nafsu tambah. Jadi begitu takbiran Idul Fitri tengok keluar dari masjid tambah gemuk-gemuk. Puasa, tapi tambah gemuk-gemuk toh katanya puasa. Lah puasa kan siang malam embak semuanya. Lah terus makna ini di mana? Maknanya ini makna daripada menyempitkan ini jalan-jalan setan, maknanya di mana? Coba kalau tak percaya. Biasanya kalau puasa dia lebih banyak gerak, kerja ini segala macam porsi. Sekali puasa dia ada agak santai kan. Kerjanya lebih santai, makannya lebih banyak. Apa tak tambah gemuk? Oh, tambah susah nak nahan hawa nafsunya. Makanya itu kalau secara fikir sah saja. Orang penting engkau tak jam 7 pagi kau tak sarapan sampai maghrib baru kau makan, nak sebanyak apapun. Kalau menurut fikihnya itu udah sah puasa. Tapi menurut tasawuf nggak ada gunanya puasanya. Karena makna dari puasa sendiri itu tidak ada hilang. Mana imsak, maksudnya imsak menahan diri, menahan hawa nafsu. Menahan itu bukan cuma siang malam, menahan juga. Dinahan dia hukum finishnya maghrib. Jadi dia asar nih dah. Asar nih nengok teh obeng, nengok soya, nengok apa kolak mah. Nafsu dah tahan betul, tahan begitu duar. Habis nafsu ditumpahkan semua. Tak ditahan lagi. Satu malam tuh habis hawa nafsu, habis. Sahur lagi, aku besok makan lagi banyak sahurnya. Biasa malam tak makan, sekali puasa makan berapa banyak. Aku nak puasa besok, porsi makannya lebih banyak dari biasanya. Makna puasanya hilang. Walaupun secara fikih kita ini disebut orang yang berpuasa, tetapi secara hakikat kita belum melakukan apa-apa. Kita belum melakukan apa dari makna puasa itu sendiri. Jadi di mana dia belum punya setan? Karena pembuluh darah yang ada pada badan itu akan tetap mengembang dan setan akan tetap bermain di situ. Jadi kalau orang-orang soleh dia puasa bulan Ramadan mesti makannya lebih sedikit. Mesti makannya lebih sedikit. Ini yang merusak makna Ramadan itu justru orang-orang awam, orang-orang Islam sendiri yang awam-awam yang merusak makna Ramadan, hakikat makna Ramadan. Kita tengok ibu-ibu, kalau bulan Ramadan bu, pasar tuh lebih sepi, lebih ramai. Bu, lebih ramai. Ibu-ibu tengok kalau puasa, belanjanya lebih banyak apa lebih sedikit? Alamak, biasa dikasih bapak 50.000 kata dia, kurang lah pak. Kita nak buka apa, nak sahur apa, nak takjil, nak ini. Tambah 2 kali lipat, ya kan? Nah, itu akhirnya makna dari itu hilang. Siapa yang merusak? Ya kita orang-orang awam. Kalau orang-orang saleh enggak, dia puasa slow, justru makannya lebih slow, lebih sedikit. Biasanya 3 piring mamanya jadi 2 piring. Nah, semuanya pokoknya dipangkas. Jadi makna lemahnya itu di situ tuh ada. Tubuhnya menjadi lemah apa di situ ada. Kalau udah kenyang betul, lemah dan ngantuk udah malas nak pergi terawih. Terawih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari tak enak sama tetangga, habis itu hilang, tak ada lagi. Nah itu. Wa nada munadin ya baghil khair halumma. Kemudian ada suara memanggil-manggil, wahai orang yang menginginkan kebaikan. Ayo, 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 ayo. Di bulan Ramadan itu. Ayo, ayo yang menginginkan kebaikan. Ayo, ayo, ayo. Wa ya baghiyas sar aksir. Wahai orang yang menginginkan kejelekan, berhenti. Berhenti. Yang biasanya judi, jangan judi di bulan Ramadan. Yang biasanya pacaran, naudzubillah, zina, naudzubillah, berhenti. Yang biasa mabuk, berhenti. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti. Yang mau kebaikan, ayo, ayo semuanya, ayo. Yang mau kejahatan, berhentilah di bulan Ramadan. Jangan nantang, jangan melawan perintahnya Rasulullah SAW.
Kita perintah bupati, perintah camat tak berani bilang tak nak tak pak. Perintah Nabi dilawan. Tak nak lah. Madu hebat betul. Perintah gubernur tak berani, perintah menteri mana berani nak melawan. Tapi perintah Nabi selalu aja. Kata Nabi, aksir, berhenti. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan di bulan suci Ramadan. Walam anna sawma bil idafati ila miqdari ala salasi darajat. Wa bil idafati ila asrari ala salasi darajat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya berpuasa, kalau dilihat dari sisi kadarnya, ya, maka peringkat kadarnya, kedudukannya, maka dia dibagi menjadi 3 derajat. Sedangkan kalau dilihat dari sisi rahasianya, rahasia-rahasianya, dia juga dibagi menjadi 3 derajat. Ada perbedaan. Puasa itu tak sama, ya, mutunya, rahasianya itu tak sama. Pertama, amadariyatu miqdari fa'akula al-iqtisar ala syahri Ramadan wa ala samu Daud. Jadi kalau dilihat dari kadarnya berpuasa, orang dalam 1 tahun ini minimal orang berpuasa ini kadar ukuran yang paling bawah sekali. Ukuran puasa yang paling bawah sekali ini orang di dalam 1 tahun cuman puasa Ramadan. Ramadan saja. Ini ukuran berpuasa yang paling bawah sekali. Tak ada puasa lain. Ya. Wa qala Rasulullah wa alaha shamu Daud, dan derajat ukuran puasa yang tertinggi, dia puasa Ramadan, pastilah puasa Ramadan kan wajib. Dan yang paling tinggi ini untuk ukuran orang yang berpuasa yaitu ditambah puasa Daud. Apa puasa Daud tuh? Puasa Daud tuh hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak. Besok puasa, besok itu puasa Daud. Kenapa disebut dengan puasa Daud? Karena Nabi Daud alaihissalam puasanya begitu. Itu seafdol puasa sunnah. Itu puasa Daud. Kenapa gitu? Paling berat puasa Daud tuh. Lebih ringan puasa tiap hari full 1 tahun tuh lebih ringan. Kok bisa? Iya. Coba kalau tidak percaya. Kenapa kok berat? Beratnya dari sisi melawan hawa nafsu. Hari ini tak puasa, senang. Kita tak puasa pagi, sarapan nasi goreng, prata, ngopi lah. Besok, besoknya pas ada undangan, pas hari puasa pula kawan datang. Allah, paksa puasa, ngelawan hawa nafsu. Pas puasa. Pas time gitu kena puasa. Besok tak puasa lagi, santai. Nafsu dah enak. Besok lagi kena puasa lagi. Besok aku pas pula nak pergi ke Jakarta, nak pergi ke sini. Pas pula time puasa. Berat. Jadi nafsu ini diombang-ambingkan. Melawan hawa nafsu itu yang bikin berat. Tapi kalau orang sudah rutin, dia tak terasa. Besok puasa, besok puasa, besok puasa, besok. Ringan. Lebih utama puasa Daud 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, daripada puasa full 1 tahun tidak pernah libur. Itu macam mana gitu kok bisa lebih? Kalau dihitung 360 hari bagi 2, 180 hari saja puasanya. Itu lebih utama dari puasa 355 hari. Karena dibuang 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasik haram berpuasa. Ya, puasa Ramadan dimasukkan adanya. Makanya kalau kita bagi seperti itulah. Nah, itu jadi yang seperti itu lebih utama. Padahal jumlah puasanya di dalam 1 tahun itu lebih sedikit. Di mana lebih utamanya? Di sini lagi kembalinya melawan hawa nafsu. Wa antasuma yauman wa tuftiru yauman, yaitu engkau puasa 1 hari, kau tak puasa 1 hari, terus gitu. Wa fil khabari as-sahih, di dalam hadis sahih disebutkan anna dzalika afdal min shaumid dahri. Sesungguhnya puasa Daud itu lebih utama daripada puasa 1 tahun full. Puasa 1 tahun full, Bu. Masya Allah, saya punya kawan setiap hari puasa terus. Itu menjadi kebiasaan puasa, nggak pernah libur. Kalau memang dulu tuh targetnya 7 tahun puasa non-stop. Tapi lebih kalah orang yang mau puasa Daud.
Silakan yang mau coba puasa Daud silakan. Ya, coba. Nantilah habis Syawal nanti. Nah, puasa Syawal pas Daud. Tanggal 2 Syawal puasa, tanggal 3 tidak, tanggal 4 puasa, tanggal 5. Tidak usah hitung Senin Kamisnya. Senin Kamis ini urusan puasa lain. Kalau pas hari Senin time tidak puasa, ya tidak puasa. Hari Selasa puasa. Hari Rabu tidak, hari Kamis puasa, hari Jumat tidak, hari Sabtu puasa. Itu puasa Daud. Paling afdolnya puasa sunnah. Itu menurut hadis sudah muhammad. Wa ana afdalus siyam wa sirruhu anna man shoma darasa rasamu lahu adah. Nah, dan itu adalah sebagus-bagus puasa. Terus rahasianya di mana? Kok lebih utama daripada puasa 1 tahun full? Karena sesungguhnya puasa 1 tahun itu kalau full dia tidak tidak kadang puasa kadang tidak. Ini sudah menjadi kebiasaan. Orang ini kalau sudah biasa dia tidak berat. Tak berat. Kawan saya biasa main bola ini segala macam puasa tiap hari. Tak kisah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Badan pun sudah menjadi kebiasaan. Tidak ada masalah. Yang kita ini puasa Ramadan dihitung berapa hari lagi. Kapan raya, berapa hari lagi. Sibuk bikin kue. Kemudian fala yakhussu biwaqihi bi nafsi bil inkisar. Jadi ketika orang puasa 1 tahun itu yang sudah menjadi kebiasaan, dia hati ini tidak ada yang seperti saya terangkan tadi, tidak ada hati ini macam ngeluh, pecah macam gimana gitu ketika aduh besok puasa. Aduh besok puasa karena hari ini pas tak puasa nih, besok aduh besok puasa lagi. Besok puasa, besok tak puasa senang. Aduh besok itu yang membuat beratnya tuh disitu, itu yang membuat lebihnya di situ. Jadi hakikatnya apa sebetulnya? Yang dinilai itu sebetulnya bukan hari puasanya, tetapi yang dinilai bagaimana kita memerangi hawa nafsu itu. Bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah SAW ketika pulang dari medan perang, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Rasulullah, kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Balik dari perang, kata Nabi kita ini baru balik dari jihad kecil menuju ke jihad yang besar. Sahabat tanya-tanya, ya Rasulullah, perang antara hidup dan mati, leher terpotong, tangan terpotong, kaki bisa terpotong. Pergi masih menjadi suami orang, tak balik istri-istrinya menjadi janda. Kata Nabi, oh ini kok baru jihad kecil, terus apa jihadul akbar ya Rasulullah? Ya jihad akbar itu apa? Jihadul nafas, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ini yang perlu diperjuangkan sebetulnya. Dan kadang-kadang hal-hal yang seperti ini tidak sampai kepada tersentuh ke orang awam. Orang awam kadang-kadang pembahasannya hanya sampai kepada zahir saja. Nah, itu kita perlu belajar seperti itu karena para ulama salafus saleh mereka fokusnya ke sana. Nah, jadi jangan ibarat orang sekolah dari dulu TK aja tak naik. Kita sekolah aja nak jadi TK, SD, SMP, SMA, anak kuliah jadi doktor sekali, profesor sekali. Ini untuk urusan agama TK terus tak naik. Wa bisawati bid'af wa fil qalbi bisafa wa bisawati bid'af. Jadi ketika orang mau puasa Daud itu hatinya akan lebih bening. Kenapa? Ketika langsung macam nafsu itu macam dipukulin terus. Aduh besok puasa. Ini lemah dia jadi. Nafsu itu menjadi dikalahkan dengan. Jadi hatinya bening, hatinya bagus. Wa fi sahawati dha'af. Nah, sahabat pun jadi lebih lemah dikalahkan. Karena diombang-ambingkan. Fa inna nafsa innama tatasaru bima yaridu alaihi la bima maranat alaihi. Sesungguhnya hawa nafsu itu sudah habis waktunya. Kita bicara. Sesungguhnya hawa nafsu itu bisa merasakan, bisa berbekas
dengan sesuatu yang bima yaridu, istilahnya yang menghantam dia, ya. Kadang naik turun, naik turun, naik turun, bukan yang sudah menjadi kebiasaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan lagi untuk di pertemuan yang akan datang. Kita masih bab apa tentang puasa ini, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.